Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Kali ini saya ingin membahas jadwal perkuliahan selama kuliah full daring. Di layar Bapak Ibu bisa lihat di salah satu hari. Nah, ini pada saat saya waktu itu. Nih, ada hari pertama Kamis 10 Juni. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat jam 6 sampai dengan jam 12 ini rangkaian yang harus kita siapkan atau kita buat. Nah, di sini ada 5. Nah, di sini juga aktivitas dosen. Nah, ini untuk aktivitas kita yaitu ada 5 tugas. Yang pertama kita mengerjakan pretest. Ini maksudnya pretest modul. Jadi sampai di mana pengetahuan kita tentang modul itu. Pada saat saya waktu itu nilai pretest ini tidak menjadi hitungan dalam kumulatifnya atau gabungannya. Tidak ada persennya yang diambil dari hasil nilai pretest. Berapapun nilainya, mau 100 ataupun hanya 20 saja, tidak diambil. Nah, bahkan semua dari 10 modul saya paling tinggi itu hanya 58, saya ingat betul. Nah, ini membaca kontrak, terus lagi membaca KB1 dan KB2. Nah, ini membuat resume KB1 dan KB2 satu hari ini Bapak Ibu. Terus lagi mengunggah resume KB1 dan KB2 itu jam 6 hingga jam 12. Nah, terus lagi jam 1 hingga jam 19, nah, siang hingga sore sini mengisi tes formatif KB1, terus lagi mengisi tes formatif KB2, terus lagi membuka video mempelajari dan menganalisisnya, terus lagi membaca dan mempelajari artikel, PPT dan sumber belajar lainnya KB1 dan KB2. Diskusi, nah ini masuk, nilai diskusi masuk Bapak Ibu di dalam presentasi kumulatifnya. Di sini yang masuk adalah yang pertama itu resume 1, tes formatif 2, terus lagi diskusi 3, ditambah apa ya, dia ada 4 ya, ditambah kalau tidak salah itu tes akhir modul. Nah, tes akhir modul itu biasanya hari ketiga. Terus lagi, nah ini dari jam 7 sampai jam 10 Bapak Ibu bisa melihat nih, melihat dan mereview nilai pretest, melihat dan mereview nilai resume, melihat dan mereview nilai tes formatif. Nah, ini tes formatif jika Bapak Ibu tidak lulus, maka wajib remedial sampai tuntas. Walaupun sebenarnya ada di situ sampai 3 kali kalau tidak salah, maka harus membuat tugas tambahan namanya dengan berbagai eh, presentasi. Ya, beda-beda apa namanya, tingkat ketuntasan beda tugasnya. Nah, di LMS Bapak Ibu bisa lihat nanti. Nah, jadi terus lagi di sini belajar mandiri, mereview. Nah, belajar mandiri membaca KB3 dan KB4 ini untuk esok hari. Nah, biasanya teman-teman saya maupun termasuk saya, KB3 ini, KB4 itu diselesaikan di hari pertama itu. Jadi hari pertama itu rata-rata kami itu membuat langsung 4 KB. Nah, karena esoknya akan menumpuk. Jadi sama lelahnya misalnya di hari pertama. Karena di hari kedua jika misalnya kita tidak siapkan, nah itu akan lelahnya sama. Jadi hari pertama itu biasanya kami menyelesaikan semua tugas-tugas di hari kedua. Kenapa? Karena di hari pertama itu kita semuanya bisa membuka modul KB1 hingga KB4. Nah, sedangkan di hari pertama dan hari kedua sampai hari ketiga, modul hari esok itu kita tidak bisa membukanya. Nah ini hari kedua kita masih bisa. Nah, modul hari ketiga itu kita tidak bisa membukanya, maka kita harus menunggu jam 00 lewat 1 menit barulah terbuka modul berikutnya.
Nah, hari ketiga. Ini hari ketiga ini tes akhir modul. Nah, ini tes akhir modul, setelah itu kita bebas. Hari ketiga ini tidak banyak. Belajar mandiri, persiapan untuk tes akhir modul. Nah, tes akhir modul ini presentasinya sangat tinggi. Kalau zaman kami 40%. 40 ya, kurang lebih 40%. Lupa saya. Yang jelas tes akhir modul ini sangat tinggi nilainya. Terus, nah, dan seperti itu apa namanya, di setiap modulnya Bapak Ibu. Ini 3 hari ini untuk satu modul. Jadi satu modul itu 4 kegiatan belajar atau KB. Satu hari 2 KB. Jadi 2 hari habis. Hari ketiga itu kita melaksanakan tes akhir modul. Nah, jadi boleh dikatakan itu ulangan hariannya. Apa lagi bahasanya ya? Boleh dikatakan juga ulangan harian modul secara menyeluruh. Kumulatifnya dari KB1, KB2, KB3, dan KB4. Nah, itu materinya berbeda Bapak Ibu. Biasanya jika SKI misalnya, maka KB1 itu bisa misalnya sejarah Islam di Indonesia. KB2 bisa misalnya sejarah Islam di Asia. KB3 bisa Islam di Amerika. Terus lagi atau Afrika. KB4 bisa jadi Islam di Eropa dan Amerika. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang saya sangat ingat sekali. Jadi KB1, KB2 hingga KB4 itu materinya berbeda. Maka di tes akhir modul ini semua materi KB1 hingga KB4 itu akan muncul. Nah, di mana yang banyak kita tidak tahu. Nah, disitulah seninya kita menjadi mahasiswa atau siswa. Maka kita juga mengintrospeksi diri bagaimana selama ini kita sebagai guru. Nah, kita sudah lama tidak mengalami sebagai siswa. Nah, kali ini kita sebagai siswa. Nah, jadi memang sedikit berbeda. Jadi ternyata kita menjadi siswa juga cukup berat. Nah, selama PPG inilah kita introspeksi diri, ya barangkali memberikan tugas-tugas kepada siswa selama ini kelihatannya ringan menurut kita, ternyata menurut siswa sangat berat. Nah, di tes formatif itu memang bervariasi, beda kelas, beda jumlah, beda dosen, maka akan berbeda juga, baik dari soal, tingkat kesulitan, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu seputar jadwal kegiatan selama pendalaman materi. Nah, ini adalah khusus untuk pendalaman materi yang 10 modul itu. Maka satu modul itu akan habis 3 hari. Nah, hari pertama 2 KB, hari kedua 2 KB, hari ketiga adalah tes akhir modulnya. Berarti nanti kita memiliki tes akhir modul itu ada 10. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Semoga lancar Bapak Ibu yang PPG tahun ini, diberikan kemudahan, jangan mengeluh, ikuti semua proses dan tahapan-tahapannya. Perlu diketahui tidak boleh tertinggal satu tugas pun. Jadi wajib, jika tertinggal satu tugas pun bisa dipastikan kita tidak akan diluluskan atau tidak lulus nanti di akhir. Kita karena ada yang kurang. Karena nanti ketika UKM PPG, LPTK atau kampus akan mengeluarkan surat keterangan lulus. Nah, maka barulah kita bisa mengikuti UKM PPG. Jika tidak ada surat itu, maka kita tidak bisa mengikuti UKM PPG. Maka LPTK atau semua tugas-tugas perkuliahan ini wajib kita selesaikan. Nah, tidak boleh ada satu tugas pun yang tertinggal. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga lulus nanti ujian akhirnya atau KMPPG-nya atau UP-nya, amin ya rabbal alamin, tanpa retaker, karena memang
PPG online ini kelihatannya memang sebentar, namun menurut saya cukup berat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.